Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nurma Ijati, MPD, selaku dosen pengampu geometri bidang datar, dan teman-teman yang berbahagia. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6, yaitu ada Fitriani, Febrianti, Akilatul Hilmi, dan Dewi Fatimatul Jahro, serta saya sendiri. Nah, di sini kita akan sedikit memaparkan materi tentang elips. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama persamaan sederhana elips, yang kedua keterangan tentang elips, yang ketiga jari-jari fokus, yang keempat pembicaraan persamaan A kali 2 AX 2 ditambah CY2 tambah F sama dengan 0 dengan A dan C bertanda sama dan tidak sama dengan A. Yang kelima yaitu latus rectum elips. Keenam, lukisan elips. Ketujuh, persamaan parameter elips. Dan yang terakhir yaitu pemakaian elips. Persamaan sederhana elips. Elips adalah tempat kedudukan titik P sehingga perbandingan jarak dari titik P ke titik tertentu atau fokus sama dengan P dan terhadap garis tertentu atau direktrix sama dengan D adalah tetap sama dengan E dengan X lebih kecil 1 atau E sama dengan eksentrisitas. Misalkan kita akan mencari persamaan elips dengan fokus P1 dan direktrix D kecil. Kemudian kita akan buat sketsa grafiknya. Nah, di sini sudah ada contoh sketsa grafiknya. Lalu untuk mendapatkannya kita ada tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu kita akan membuat melalui titik P tertentu F garis M tegak lurus terhadap garis tertentu D kecil. Garis M memotong D kecil di D besar. Yang kedua, kita akan ambil titik V1 dan V2 M sehingga dipenuhi. Himpunan V1 F1 sama dengan E himpunan V1 D besar, E lebih kecil 1, dan himpunan V2 F1 sama dengan E himpunan V2 dan D besar. Jadi titik V1 dan V2 pada elips. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan titik C sebagai titik tengah V1 V2. Kita langsung masuk ke tahap keempat, yaitu kita akan mengambil garis M, kita ambil sebagai sumbu X titik dan garis yang melalui C tegak lurus M kita ambil sebagai sumbu Y. Jadi titik C merupakan titik pangkal 0 dalam kurung 0,0. Dalam hal ini garis M dapat pula dipilih sebagai sumbu Y dan garis C tegak lurus M sebagai sumbu X. Nah, langkah terakhir yaitu dari gambar 4 kurangi 22, misalkan himpunan C F1 sama dengan C kecil dan C besar, himpunan C besar dan F2 sama dengan A. Jadi A lebih besar dari C, maka didapat himpunan V2 F1 sama dengan E himpunan V2 D besar, himpunan V1 F1 sama dengan E himpunan V1 D1. Nah, lalu himpunan V2 F1 dikurangi himpunan V1 F1 sama dengan E himpunan V2 V1. A dibagi C dikurangi A kurangi C didapat E dalam kurung 2A. C sama dengan AE. Baik, kita lanjut ke persamaan sederhana elips. Nah, sekarang kita akan ambil sembarang titik P dalam kurung XY yang terletak pada elips. Maka himpunan PF1 dibagi himpunan PP1 yang akan menghasilkan E. Himpunan PF1 sama dengan E himpunan PP pangkat 1. Akar dalam kurung X kurangi C pangkat 2 ditambah dalam kurung Y kurangi C pangkat 2 akan menghasilkan E himpunan E X kurangi A per E.
akar dari dalam kurung X kurangi C pangkat 2 ditambah dalam kurung Y kurangi C pangkat 2 menghasilkan dalam kurung EX kurangi A. Dalam kurung X kurangi AE pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 menghasilkan dalam kurung EX kurangi A pangkat 2. Maka X pangkat 2 kurangi 2 AEX ditambah A2 A pangkat 2 kali E pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 menghasilkan A pangkat 2 kurangi 2A EX ditambah EX pangkat 2. Lalu X pangkat 2 dalam kurung 1 kurangi E pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 menghasilkan A pangkat 2 dalam kurung 1 kurangi E pangkat 2. X pangkat 2 per A2 ditambah Y2 per A2 dalam kurung 1 min 1 kurangi E2. Maka didapat 1. Jika kita misalkan B sama dengan A akar dari 1 ditambah E pangkat 2, maka didapat persamaan elips seperti berikut. Seperti X2 per A2 ditambah Y2 per B2 sama dengan 1. Lalu karena C sama dengan AE, maka hubungan di antara A, B, dan C adalah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Demikian pula sebaiknya untuk tiap titik Q dalam kurung XY yang memenuhi persamaan 4 min 8. 4 min 8 dari mana? Dari X2 per A2 ditambah Y2 per B2 sama dengan 1. Nah, itu akan terletak pada L. Baik, di sini saya mempunyai contoh soal dari materi yang telah tadi saya paparkan. Nah, contoh soalnya yaitu carilah persamaan elips dengan fokus 4,0 E sama dengan 1/2 dan pusatnya berhimpit dengan titik pangkal. Nah, di sini sudah diketahui titik fokusnya yaitu C sama dengan 4,0 atau 4. E sama dengan C per A sama dengan 1/2. Nah, maka A-nya sama dengan 8. Baik, kita lanjut ke penyelesaian. Di sini ada rumusnya yaitu B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurangi C pangkat 2. Nah, B pangkat 2 sama dengan 64 kurangi 16. 64 kurangi 16 dari mana? Dari 8 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 didapat 64 kurangi 16. Lalu B2 sama dengan 48. 48 itu dari 64 dikurangi 16 dapatkan hasil yaitu 48. Nah, dari persamaan umum elips X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Maka persamaan elips yang dicari adalah dalam kurung X pangkat 2 per 64 ditambah Y pangkat 2 per 48 sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu keterangan tentang elips. Di sini sekarang kita tinjau gambar 424 di bawah ini. Nah, dari fokus F1 dalam kurung C,0 dan direktrix X sama dengan A per E didapat persamaan elips X sama dengan X2 per A2 ditambah Y2 per B2 sama dengan 1 dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dalam kurung A dalam kurung 1 kurangi E pangkat 2. Bila diambil F2 dalam kurung min C,0 dan direktrix X sama dengan min A per E akan didapat pula persamaan elips yaitu X2 per A2 ditambah Y2 per B2 sama dengan 1 dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang E pangkat 2. Dan elips mempunyai dua fokus yaitu F1 dalam kurung C,0 dan F2 dalam kurung min C,0. Nah, berikut adalah gambarnya. Lalu keterangan tentang elips. Adapun secara lengkapnya, keterangan tentang elips adalah yang pertama titik C adalah titik putar elips yang berhimpit dengan titik pangkal 0 dalam kurung 0. Lalu yang kedua yaitu elips mempunyai dua titik fokus F1 dan F2 dengan himpunan CF sama dengan himpunan CF2 sama dengan C. Yang ketiga
ketiga yaitu titik V1 dan V2 adalah titik puncak dan sama dengan vertex. Yang keempat yaitu direktriksnya mempunyai persamaan X sama dengan A per C dan X sama dengan min A per B. Selanjutnya itu sumbu-sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang atau sama dengan mayor axis, dan sumbu yang tidak mengandung fokus disebut sumbu pendek kurung sama dengan minor axis. Lalu ukuran sumbu panjang atau himpunan dari V1 dan V2 sama dengan A2 dan ukuran sumbunya itu pendek. Himpunan A1 B2 sama dengan 2B karena bila disubstitusikan X sama dengan 0 pada persamaan X2 per A2 ditambah Y2 per B2 sama dengan 1 didapat Y sama dengan kurang lebih B. Berarti panjang sumbu pendek adalah 2B. Lalu tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus atau sama dengan focal chord dari elips. Lalu tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Berarti sejauh Q1 Q2 adalah jatus rectum. Lalu yang terakhir yaitu segmen penghubung fokus dan titik pada elips disebut jari-jari fokus atau focal radius. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu keterangan tentang elips. Jadi untuk tiap persamaan elips masing-masing memiliki A, B, C, E dan A per E yang positif. Yang satu sama lainnya mempunyai kaitan seperti gambar 4-24. Jika kita lihat gambar, jelaslah bahwa E sama dengan himpunan O V1 sama dengan himpunan C V2 dan B sama dengan himpunan O B1 sama dengan O himpunan O B2. Dan yang terakhir yaitu C sama dengan himpunan O F1 sama dengan O F2. Nah, di sini juga A per E sama dengan himpunan O H1 sama dengan O H2 dan E sama dengan F1P per D1P sama dengan F2P per D2P. Atau eksentrisitas. Kita tahu bahwa C sama dengan AE lebih kecil dari A, lebih kecil pula A per E. Karena B sama dengan akar dari A kuadrat kurangi C kuadrat, maka jelas bahwa A lebih besar dari B. Jadi demikianlah kaitan di antara bilangan-bilangan di atas dengan grafik bersama elips. Pembahasan yang ketiga yaitu jari-jari fokus. Dalam gambar 424 atau di sini salah ya kayaknya keterangan gambarnya 429 di situ. Nah, untuk harga mutlak F1 dikali P dan harga mutlak F2 dikali P adalah panjang jari-jari fokus ke titik P. Jika kedua fokusnya terletak pada sumbu X dan pusatnya berimpit dengan titik pangkal, maka dapat didefinisikan bahwa harga mutlak F1 dikali P sama dengan E dikali harga mutlak P dikali P1 sama dengan E dikali harga mutlak X min A per E sama dengan E dikali A per E min A dalam kurung atau dikali A per E min X tutup kurung sama dengan A min E kali X. Untuk harga mutlak F2P yaitu sama dengan E dikali harga mutlak P dikali P2 sama dengan E dikali harga mutlak X plus A per E sama dengan E dikali buka kurung A per E plus X tutup kurung sama dengan A plus E dikali X. Dari penjumlahan jari-jari fokus dapat diperoleh yaitu harga mutlak untuk F1 dikali P ditambah harga mutlak F2 dikali P sama dengan 2A. Nah, jadi F itu kan titik fokus dengan P di situ adalah sebuah titik. Nah, jadi setiap titik pada elips itu mempunyai sifat bahwa jumlah kedua jari-jari fokus terhadap titik tersebut adalah tetap sebesar 2A atau panjang dari sumbu panjangnya. Dengan kata lain, elips adalah tempat kedudukan titik-titik, sehingga jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu atau fokus-fokusnya adalah tetap 2A. Atau elips ialah tempat kedudukan titik-titik, sehingga perbandingan jaraknya itu jarak terhadap titik tertentu atau fokus atau F ya dibagi dengan jarak terhadap garis tertentu, yaitu
dengan E. E di sini adalah eksentris ya, dengan E kurang dari 1. Biasanya E ini sudah diketahui dari soalnya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang pembicaraan persamaan AX kuadrat plus C kuadrat plus F sama dengan 0 dengan A dan C bertanda sama dan tidak sama dengan 0. Yang pertama yaitu asumsikan bahwa kita mempunyai persamaan X kuadrat plus C kuadrat plus F sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan C, tidak sama dengan F, tidak sama dengan 0, dan tanda dengan A dan C itu adalah 1. Persamaannya kita bagi oleh F diperoleh X kuadrat plus CY kuadrat per min F sama dengan 1. X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi min F per C sama dengan 1. Min F dan A bertanda sama, maka F per A sama dengan positif dan min F per C juga positif. Selanjutnya, jika misalkan min F per A sama dengan H kuadrat dan min F per C sama dengan K kuadrat dengan H positif, kita peroleh yaitu F per A plus Y kuadrat dibagi K kuadrat sama dengan 1. Didapatkan persamaan 4/11. Nah, dari persamaan 4/11 ini adalah persamaan sederhana elips yang memfokus pada salah satu sumbu koordinat dan pusatnya T dengan titik pangkal. Jika H, K, maka H sama dengan 1, maka H sama dengan A dan K sama dengan B, dan sumbu X sebagai panjang. Jika H kurang dari K, maka H sama dengan B dan K sama dengan A, dan sumbu sebagai panjang. Untuk Y sama dengan 0, kita cari koordinat titik pada sumbu X dengan elips yaitu H dan min H. Sedangkan untuk didapat titik potong sumbu Y dengan elips yaitu K. Penyelesaian dari persamaan 4/11 ini yaitu X adalah X kuadrat per H kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat. X kuadrat plus per H kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat per K kuadrat sama dengan K kuadrat min Y kuadrat per K kuadrat. X kuadrat sama dengan H kuadrat dibagi K kuadrat dengan elemen K kuadrat, Y kuadrat. Jadi rumusnya adalah X sama dengan plus min H per K akar K kuadrat plus Y kuadrat dengan harga mutlak Y kurang dari K. Penyelesaian dari persamaan 4/11 ini untuk Y adalah X kuadrat per H kuadrat sama dengan 1 dikurangi Y kuadrat per K kuadrat sama dengan K kuadrat min Y kuadrat per K kuadrat ya. Ini berarti dikali silang ya. Lalu Y kuadrat sama dengan K kuadrat per H kuadrat dikali H kuadrat min X kuadrat tutup kurung. Y sama dengan plus min K per H dengan akar H kuadrat min X kuadrat dengan harga mutlak X kurang dari H. Hal ini berarti elips berada pada daerah persegi panjang dengan sisi-sisi 2H dan 2X yang masing-masing sejajar dengan sumbu-sumbu elips dan pusatnya adalah elips. Elips yang pertama ini dapat kita buat sketsa grafiknya dan disebut elips real. Yang kedua yaitu misalkan sekarang diasumsikan A sama dengan C dengan F tidak sama dengan 0, perlainan tanda dengan A sama dengan C. Persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0 menjadi AX kuadrat plus AY kuadrat plus F sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan negatif F per A. Bentuk ini adalah persamaan lingkaran dengan negatif F per A sama dengan R kuadrat. Berarti H sama dengan K sama dengan R. Dan karena H sama dengan K, maka A sama dengan B. Jadi didapat 0 sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Dan fokusnya berimpit dengan pusat. Demikian pula dengan E sama dengan C
C per A sama dengan 0. Jadi dalam keadaan seperti di atas, elips yang kedua adalah hal yang istimewa, yaitu berbentuk lingkaran. Jika F sama dengan 0, persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0 berbentuk A kuadrat plus CY kuadrat sama dengan 0. Tempat kedudukannya hanya terdiri dari satu titik real, yaitu 0, O sama dengan 0,0. Persamaan disebut elips titik atau lingkaran titik. Ada kalanya disebut elips tidak benar atau lingkaran tidak benar. Kemungkinan yang keempat, jika A, C dan F bertanda sama seperti persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus F, disitu kan sama-sama positif semua ya, maka berbentuk persamaannya yaitu A kuadrat plus CY kuadrat sama dengan negatif F min F ya, atau X kuadrat per min F per A plus Y kuadrat per min F per C sama dengan 1. Persamaan terakhir di atas adalah persamaan elips imajiner atau elips khayal atau lingkaran imajiner. Kapan dinamakan elips khayal dan kapan dinamakan lingkaran khayal? Pembahasan yang kelima yaitu mengenai latus rectum elips. Latus rectum ialah tali busur yang tegak lurus sumbu panjang dan melalui fokus-fokus elips. Kita lihat pada gambar, jika perhatikan, carilah persamaan latus rectum. Yang kedua, berapa koordinat titik-titik ujungnya. Yang ketiga, berapakah panjang latus rectum itu. Penyelesaiannya, di sini persamaan latus rectum. X sama dengan C dan X sama dengan min C. Substitusikan X-nya plus minus C pada persamaan umum elips, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka diperoleh Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per A kuadrat. Y sama dengan plus minus B, akar dari 1 min C kuadrat per A sama dengan plus minus B akar dari A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B akar dari B kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B kuadrat per A kuadrat. Untuk koordinat titik-titik ujungnya adalah C, B kuadrat per A sama dengan C, min B kuadrat per A. Untuk panjang latus rectumnya itu B kuadrat per A ditambah B kuadrat per A sama dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya di sini membahas bang soal nomor 54 dan 56. Nomor 54, tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang elips disebut, jawabannya yaitu latus rectum elips, karena soal itu merupakan definisi dari latus rectum elips, yaitu B jawabannya. Lalu bang soal nomor 56, jika A adalah panjang sumbu panjang dan B adalah panjang sumbu pendek elips, maka panjang latus rectum elips tersebut adalah, jawabannya seperti tadi materi yang sudah dijelaskan, bahwa panjang latus rectum adalah B kuadrat per A ditambah B kuadrat per A sama dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu mengenai lukisan elips. Untuk melukis elips di sini kita memiliki 3 cara. Yang pertama, menggunakan benang dan paku. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, paku kita letakkan pada titik fokus F1 dan F2. Maka F1 F2 sama dengan 2C. Sedangkan PF1 ditambah PF2 sama dengan 2A dengan A lebih besar dari C. Jadi panjang benang yang kita perlukan yaitu 2A ditambah 2C. Lalu langkah yang berikutnya, ujung-ujung benang dikaitkan pada paku tersebut. Kemudian ujung pensil P bergerak, maka akan didapatkan lukisan elips seperti gambar di atas. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan jangka dan mistar. Langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan 2 titik F1 dan F2 dengan F1 F2 sama dengan 2C dan C adalah besaran yang tidak nol. Langkah berikutnya, buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari R. Buat pula lingkaran dengan F2 dan jari-jari 2A min R dengan A lebih besar dari C dan A ditambah C. Kedua lingkaran berpotongan di titik P1 dan P2.
Kedua titik ini terletak pada elips, sebab P2F1 tambah P1F2 sama dengan R ditambah 2A min R sama dengan 2A. Demikian juga pula P1F2 ditambah P2F1 itu sama dengan 2A. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan bantuan jangka. Langkahnya itu pertama-tama kita buat dua buah lingkaran yang konsentris atau sepusat. Lingkaran besar dengan jari-jari OA sama dengan A dan lingkaran kecil dengan jari-jari OB sama dengan B yang masing-masing berpusat di titik pangkal 0 atau 0,0 dan keduanya disebut lingkaran bantu. Lalu langkah berikutnya, buatlah garis tegak lurus dari A pada sumbu X didapat titik D atau AD sumbu X. Ketiga, buat garis melalui B sejajar sumbu X dan memotong AD di P. Titik P adalah suatu titik yang terletak pada elips. Selanjutnya, dengan cara yang sama dapat dibuat titik-titik P yang lain, misalkan P1, P2, P3, dan seterusnya. Maka titik-titik ini terletak pada elips. Akhirnya kita dapatkan lukisan elipsnya. Hal ini dapat kita buktikan dengan perhatikan titik P yaitu X, Y, dan kita nyatakan bahwa adalah suatu sudut eksentrik atau eccentric angle XOA, maka X sama dengan garis OD sama dengan alpha cos theta dan Y sama dengan segmen DP sama dengan 18 sama dengan B sin theta. Berarti X per A sama dengan cos theta dan Y per A sama dengan sin theta. Jika theta dieliminasi dengan cara keduanya dikuadratkan kemudian dijumlahkan, maka akan didapat persamaan umum elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pembahasan yang ketujuh yaitu persamaan parameter elips. Persamaan parameter elips. Dalam pasal 4-14, pada cara yang kedua, kita dapat membuat lukisan elips dengan bantuan dua lingkaran titik. Dalam cara ini, telah diperlihatkan bahwa X dan Y dapat dinyatakan dengan parameter. Keduanya ditulis dalam bentuk persamaan, X sama dengan A cos pangkat 6, dan Y sama dengan B sin pangkat 6. Persamaan ini disebut persamaan parameter dari elips. Dengan parameter di sini jelas bahwa untuk setiap titik pada elips selalu berkorespondensi dengan sudut dan sebagainya. Untuk setiap besaran ukuran pasti ada sebuah titik pada elips. Pembahasan ke-8 yaitu pemakaian elips. Pemakaian elips, ada beberapa pemakaian praktis dari elips. Di antaranya, yang pertama, pada pembuatan jembatan dapat dipakai lengkungan elips atau lengkungan parabola. Yang kedua, bila titik fokus pertama sebagai sumber sinar, maka setiap sinar jatuh ke permukaan, akan dipantulkan dan berkumpul di titik fokus kedua. Demikian pula sebaliknya, sehingga bila kita akan menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk elips, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada salah satu koordinat titik fokusnya, supaya cahayanya paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lain. Yang ketiga, yaitu peredaran atau orbit. Dari planet-planet dalam tata surya, kita lintasannya mendekati bentuk elips. Dengan matahari sebagai sumber cahaya terletak pada salah satu titik fokusnya dari elips itu. Demikian pola orbit dari satelit-satelit yang dibuat oleh manusia, lintasnya berbentuk elips. Alhamdulillah presentasi telah selesai dan pertanyaan-pertanyaan juga telah terjawab semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Nurma yang telah membimbing presentasi kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saat presentasi dan menjawab pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.